Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah studi kasus pemrograman web ya. Uh, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Di mana materi kita sebelumnya kita sudah mencoba untuk instalasi dari template kita juga, dan juga kita sudah masuk ke proses user akun ya. Dimana kemarin itu kalau misalkan kita login ya. Nah, kita masuk ke dashboard, tapi kalau misalkan kita salah memasukkan user akun kita, maka akan muncul pesan notifikasi gagal seperti itu ya. Oke. Oke. Di sini ya, di sini kita sudah punya tampilan ya dari dashboard kita ya, di mana di sini kita sudah bisa memunculkan ya, menampilkan siapa yang login dan siapa yang mengakses ke dashboard kita. Nah, sekarang kita akan coba desain untuk beberapa tampilan yang ada di dashboard kita ini ya. Jadi kita akan atur tampilan dari dashboard kita ini. Nah, untuk pengaturan tampilan dari dashboard ini tujuannya adalah supaya ketika konten kita diganti, artinya di sini ya, di bagian dalam ini diganti, maka untuk di bagian menu dan bagian atas dan footernya juga di bagian bawah itu akan tetap ya, itu akan tetap tanpa ada ganti. Jadi hanya bagian konten di sini sajalah yang ganti. Nah, bagaimana cara bikin seperti itu? Caranya adalah silakan masuk ke bagian folder project kita, lalu di bagian admin, lalu karena di tampilan dashboard admin kita namanya adalah dashboard_admin.php, maka disinilah kita mengaturnya. Nah, jadi di sini kita akan mengaturnya. Oke. Nah, untuk konten sendiri ya, untuk konten sendiri itu dimulai kalau misalkan di template ini ya, dimulai dari yang namanya main ini ya, dari main buka sampai main tutup. Nah, ini adalah isian dari konten ya, isian dari konten. Oke, data tabelnya banyak ya. Nah, jadi dari main buka sampai main tutupnya. Nah, sekarang kita akan coba pecahkan ya, pecahkan. Jadi yang mana tampilan dari dashboard adminnya dan mana bagian dari kontennya. Tujuannya apa? Jadi ketika misalkan kita ada konten baru ya, kalau misalkan kita pakai satu file gabungan semua seperti ini, maka bisa jadi nanti ketika kita bikin konten baru, kita harus bikinkan aset lagi, harus kita tentukan lagi linknya segala macamnya. Makanya tidak disarankan untuk menggunakan satu file ya untuk setiap kontennya. Jadi untuk di bagian menunya itu cukup menggunakan file yang namanya dashboard admin, sedangkan yang isian kontennya menggunakan filenya tersendiri gitu. Nah, caranya seperti apa? Oke, dari main tutup ini sampai main buka yang tadi yang udah kita tentukan tadi, itu silakan di cut saja. Oke, dari main buka sampai main tutup tadi, berarti mana dia? Mana ya? Oh, ini di atas ini tadi. Nah, sampai di main di sini ya, sampai main di sini ya. Oke. Nah, sampai main di sini kita cut saja, Ctrl X. Ya. Kita cut saja, Ctrl X. Lalu kita pastikan di file baru, new file. Kita pastikan di sini ya. Lalu bagian TR ini kebanyakan nih isian data ya. Jadi bagian TR-nya tinggalkan satu saja. Ya, tinggalkan isinya satu data saja atau mungkin dua, terserah. Oke, di sini name TR1, TR2. Oke, jadi tinggalkan dua saja. Nah, jadi bentuk seperti ini. Simpan dengan nama. Oke, jadi boleh disimpan dengan nama, contohnya apa ya? Beranda saja kita kasih namanya. Beranda.php. Ya, beranda.php. Save. Oke,
Jadi kalau misalkan kita jalankan, ya dashboard admin ini kan udah kita kosongkan tadi ya isian kontennya. Maka ketika kita jalankan, nah dia tampilannya seperti ini. Jadi memang kosong dia seperti ini dia tampilannya. Nah, lalu bagaimana cara mengembalikannya? Nah, cara mengembalikannya cukup mudah, ya. Jadi kita tinggal menggunakan yang namanya include, ya. Jadi menggunakan include. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar ya penggunaan include ini, oke. Tapi kita gabungkan dengan penggunaan dari switch case juga. Oke, kita buka, PHP buka, PHP tutup. Nah, kita bikin seperti ini. If set lalu string underscore get, ya, lalu kita bikin di sini pack. Nah, seperti ini. String pack sama dengan string underscore get pack. Nah, switch case. Oke, switch di sini string pack. Oke, di sini sudah disediakan langsung ya. Sudah disediakan langsung. Nah, sebagai contoh di sini ini adalah nanti isian dari data kita nih. Isian dari data kita nantinya. Ya, jadi nanti kita akan bikin isi data kita di sini nantinya. Nah, untuk tampilan default, ya, tampilan default kita boleh bikinnya seperti ini saja. Artinya tampilan default ini misalkan data yang kita cari itu tidak ada, maka kita bikin seperti ini aja dulu. Echo halaman tidak ditemukan. Tuh ya. Oke. Nah, kita tambah di bawahnya, di bawah tutup kurung yang if ya, else. Nah, jika tidak ditemukan, halaman yang kita tentukan itu tidak ada, ya, atau mungkin dia selain dari halaman yang kita tentukan, maka tampilkan adalah beranda tadi. Nah, jadi silahkan bikin seperti ini dulu. Ya, jadi nanti isian di atas ini adalah isian dari konten kita. Tapi kalau misalkan kontenan kita tidak ada yang kita pilih, maka dia akan memunculkan secara otomatis yang namanya beranda.php, yaitu tampilan dari awal kita sebelumnya. Nah, tadi kan kosong ya. Sekarang kan kosong ya. Nah, sekarang kita kalau misalkan kita refresh kembali, maka konten yang tadi muncul kembali. Ya, konten yang sebelumnya muncul kembali. Nah, seperti ini dianya. Nah, sekarang ini berarti ini tampilan dari halaman utama kita. Ya, jadi ini tampilan dari halaman utama kita. Oke, jadi kalau misalkan yang bagian dashboard ini, kalau misalkan kita mau bikin, ini kan beranda ya, ini beranda. Nanti misalkan kita bikin apalagi konten yang lain lagi, kita tinggal bikin kontennya saja, nggak usah dikopi-kopikan lagi ini semuanya, ya, nggak usah lagi. Nah, kalau misalkan kalau kita kopi-kopikan lagi semuanya, bakal susah kan ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan atur dulu nih bagian menu ini, apa-apa aja nih menu yang akan kita gunakan di sini. Oke. Nah, sekarang pertama kan di bagian halaman utama ya, halaman utama. Halaman utama ini berarti linknya nanti ke dashboard underscore admin titik php. Oke. Dashboard underscore admin titik php. Jadi kalau misalkan kita klik halaman utama, maka dia akan kembali ke halaman dashboard underscore admin titik php. Lalu di sini ada interface, kita ganti jadi master data. Nah, di bagian layoutnya ini ya, kalau misalkan kita lihat ya, di bagian layout ini kan ada submenu ya. Nah, submenu ini kita ganti jadi nanti layout ini kita ganti dulu jadi data produk. Enter. Produk e-commerce misalkan. E-commerce misalkan. Ya, produk e-commerce. Jadi nanti isian di dalamnya ya, kalau misalkan kita save ini ya, kita save ini, maka tampilannya seperti ini. Ini halaman utama produk e-commerce di sini. Oke, kalau misalkan kita klik produk e-commerce, nanti akan muncul data produk, data kategori, promo, segala macamnya ya. Oke, ini
jadi seperti itu ya. Kita ganti aja di sini jadi produk atau barang kali ya. Nah, seperti ini aja, produk atau barang. Oke, ini core ini bikinnya halaman utama aja, halaman utama. Yang halaman utama kita ganti aja jadi beranda aja. Beranda. Oke. Nah, jadi produk atau barang. Nah, di produk barang tadi kan ada submenunya ya. Submenunya itu kita ganti di sini. Contoh data produk ya. Lalu ada lagi di sini kategori produk. Nah, apa lagi? Misalkan kita tambahkan satu lagi. Ini masih bisa ditambahkan lagi loh menunya ya. Dari A buka ini, dari A kelasnya ini sampai A tutupnya ya. Ini A hrefnya ya, copy lagi. Kita pastikan lagi. Jadi kalau misalkan kita bikin satu-satu seperti ini dia bentuknya. Ya. Nah, jadi seperti ini data produk, data kategori produk. Di sini misalkan kita bikin promo. Nah, jadi kalau misalkan kita jalankan, maka bentuknya seperti ini. Oke. Jadi produk barang. Kita enter ke bawah, ada data produk, kategori produk, ada promo. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi kalau misalkan dilihat nih, data produk, kategori produk, ada promo. Ini submenunya. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang bagian pack lagi kita ganti juga. Nah, bagian pack ini kayaknya nggak usah kita pakai ya. Jadi kita hapus saja ya. Kita hapus saja dari atas bagian pack ini kan ada bagian A-nya ya. Enter. Ini dihapus saja dari buka sampai tutupnya. Hapus. Lalu dari bagian div bukanya ini sampai div tutupnya sampai di sini hapus juga. Kita hapus. Oke. Jadi caranya bagaimana lagi? Ya kita kopikan yang bagian A yang tadi. Nah, kita kopikan lagi. Nah, di A ini dari A buka sampai A buka sampai A tutup ini sampai ke sinilah, sampai ke sini. Ya, kita copy lagi. Kita pastikan lagi, ya. Nah, ini kita ganti jadi customer. Data customer. Nah, seperti itu. Nah, collapse layoutnya ini gak mungkin bersama kan nih. Jadi kan ini sama ya, kan hasil kopian ya. Kalau misalkan sama, dia nggak akan jalan menunya nih. Jadi harus kita ganti. Nah, jadi sebenarnya sih ini masih pengaturan masing-masing dari template gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan template ini harus seperti ini aturannya. Jadi kalian harus mengerti juga aturan dari setiap templatenya gitu. Nah, di sini misalkan collapse layout ini saya ganti jadi collapse user ya. Ini copy saja ya, copy. Ini juga. Lalu ini satu lagi. Oke. Nah, lanjut. Di sini sudah ada data customer ya, data customer. Nah, di dalam data customer ini nanti isian submenunya apa saja? Itu berarti di sini customer ya. Customer, lalu mungkin di sini admin ya. Administrator. Jadi ini nanti akan menampung data-data pengguna sistem nantinya. Ya, oke. Yang kedua, yang lainnya tadi kan sisa satu nih promo nih, hapus saja dari A buka sampai A tutupnya, hapus saja. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini data customer. Kalau misalkan saya ke bawah ada customer sama administrator. Kalau produk saya klik data produk, kategori produk, ada promo gitu. Oke, nanti ini bisa untuk transaksi mungkin lagi ini. Ya. Mungkin add-on ini kita ganti jadi transaksi. Ya. Di sini mungkin transaksinya mungkin bisa jadi contohnya apa ya? Pembelian barang. Jadi barang-barang masuk, barang-barang yang dibeli masuk ke sini nantinya. Lalu di sini bisa kita ganti jadi pembayaran barang misalnya. Oke, gitu aja kali ya. Nanti kita sesuaikan aja nanti seiring dengan proses perjalanan program ini seperti apa nantinya ya. Oke, jadi data produk, data customer. Jadi kalau misalkan nanti ada pembelian barang, kita cek di sini barang apa dibeli. Kalau misalkan ada pembayaran, kita cek di sini. Nah, barang apa yang sudah dibayar. Oke, sekarang yang baru aktif kan baru ini ya, beranda.
Oke, kalau diklik beranda akan masuk ke halaman tampilan ini. Sekarang kita akan coba bikin tampilan data customer dulu, ya, tampilan data customer dulu. Ya, jadi sekarang saya akan coba bikinkan tabel di database terlebih dahulu, ya. Nanti di mana tabel di database ini akan kita hubungkan ke dalam pemrograman kita. Ingat ya, seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya, untuk di pertemuan sekarang kita akan masuk ke proses yang namanya CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, jadi sekarang kita akan mulai dulu dengan yang namanya read. Itu artinya membaca data dari database. Tentu kita harus sediakan datanya dulu di database. Oke. Silakan buka database kita sebelumnya. Database kita sebelumnya namanya eShop. Oke. Nah, sebelumnya namanya udah eShop ya. Oke, eShop. Nah, di eShop ini sebelumnya sudah ada namanya tabel user. Oke, sekarang kita tambahkan sebuah tabel baru. Silahkan diklik new di bagian sini. Oke, kita bikin namanya di sini adalah tbl underscore customer. Ya, oke, isinya apa aja? Yaitu ID underscore customer. Ya, jadi kita bikinkan di sini username. Ya, kita bikinkan di sini password. Lalu apa lagi ya? nm underscore customer. Di sini nanti nama customernya siapa, nanti kita tambahkan lagi sekitaran 4 lagi, 5 lagi lah. Oke. Go lagi, kita tambahkan lagi. Oke, setelah nama customer, misalkan email, nomor handphone, no HP aja saya bikin sini. Lalu misalkan di sini saya bikin negaranya, ya di sini saya bikin alamatnya. Oke, apalagi nih mau ditambahin? Oh ya, bikin di sini tambahkan lagi nih kayak ini. Misalkan ganti ya, di sini email nih misalkan jenis kelamin. Saya bikin gender, misalkan jenis kelaminnya. Di sini emailnya, di sini nomor handphone, di sini negara asalnya. Mana tahu kan aplikasi kita digunakan di berbagai negara mungkin. Alamat. Oke. Nah, jadi ini ada isiannya adalah ID customer, username, password, nm customer, gendernya, email, nomor HP, negara, dan alamat. Oke, sekarang kita kasih tipenya. Tipenya pertama integer. Untuk ID customer kita jadikan integer saja. Username kita gantikan jadi varchar, di mana panjang karakternya itu 20. Lalu password juga varchar, panjang karakternya juga 20 maksimal. Oke, nm customer kita kasih varchar juga. Ini nama customernya bisa jadi 50 saja kita kasih, mana tahu namanya panjang. Lalu gender, ya varchar juga kita kasih 15, kan cuma laki-laki dan perempuan aja ya. Oke, email kita kasih varchar, kita kasih juga di sini 50, mana tahu emailnya panjang. Nomor handphone kita kasih varchar juga, panjang karakternya 14, kita kasih 14 saja. Negara varchar kita kasih 30. Dan alamat karena mungkin panjang kita kasih format tipenya adalah teks. Ya, jadi kalau teks nggak usah dikasih panjang karakternya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita jadikan dia sebagai auto increment. Ya, di bagian ID customer jadikan dia auto increment. Lalu di sini kita klik go. Nah, pastikan dia sudah jadi primary di sini ya, untuk bagian ID customer. Lalu kita save. Oke, berarti untuk tabel customer kita sudah kita bikin ya. Jadi ini tabel customer kita. Nah, di sini masih belum ada isinya. Nah, jadi kita coba bikin seperti ini dulu. Nah, oke. Nah, di tampilan program kita kan sudah punya ini ya. Ini untuk tampilan beranda kita. Sekarang kita akan bikin tabel customer. Jadi ketika nanti di menu data customer, lalu saya klik customer, maka akan tampil tabel dari customer tersebut. Oke, caranya seperti apa? Oke. Nah, kita bikinnya seperti ini saja. Oke, ini ya. Oke, di beranda sebelumnya kan di sini di beranda ini kan udah ada tabel ya. Jadi kita ambil ini aja, kita comot ini saja ya. Oke.
ini kita di beranda tadi, Ctrl A, copy, lalu ambil new file, ya, ambil file baru, kita pastikan, ya. Yang beranda ini kita close saja. Nah, ini kita simpan, ya, dengan nama pastikan menyimpannya di folder admin, ya, pastikan menyimpannya di folder admin, ya, folder admin. Ya kan ada di eShop, lalu kan folder admin, ya, kita pastikan nyimpan di sana. Bikin namanya adalah data customer.php. Data underscore customer.php. Kita save. Oke. Kalau sudah, sekarang kita atur di sini mana yang tidak perlu kita tampilkan. Kayak di bagian apa tadi tuh, di bagian beranda kan ada kayak grafik tadi, lalu ada bagian atas tadi ya, kayak warna-warna itu kita hapus saja, ya. Cara ngapusnya cuma ya dari gini aja, ya, dari atas tadi mulai. Ini bagian ini hapus, ya, cari aja dibuka ditutup hapus. Ini dibukanya sampai tutupnya hapus juga. Ini bagian warna-warna tadi ya, ini juga dihapus. Nah, di sini juga di mana ditutup ini. Oke, ini tutupnya hapus juga. Ini masih bagian warna, ini hapus. Nah, sekarang ini bagian yang grafik kita tadi ya, grafik ini hapus. Oke, selesai. Oke, selesai. Nah, sekarang kita ganti di sini dashboardnya, kita ganti dari jadi data customer. Oke, di sini kita bikin namanya customer e-commerce, e-shop ya. Customer e-shop. Di sini kita ganti data tabel sampelnya, misalkan kita ganti data register customer. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita sesuaikan lagi nih. Nah, sesuaikan dengan yang nama-nama apa aja yang mau kita tampilkan ya, data-data apa saja yang ingin kita tampilkan. Jadi contoh di sini pertama nomor dulu, lalu misalkan username-nya, password kita ingin tampilkan nggak usah ya, password nggak usah kita tampilkan, langsung aja sini nama customer-nya nanti ingin kita tampilkan di tabel ini. Setelah nama customer, apalagi tadi jenis kelamin ya, gender ya, gender, lalu ada email, emailnya, email, ada handphone, ya, kita copy lagi, kita tambahkan lagi. Setelah handphone ada negara, negara asal misalnya ya, negara asal, alamat gak usah kita tampilkan ya karena terlalu panjang. Kita tambahkan lagi di sini namanya action. Action ini nanti fungsinya adalah untuk menampilkan tombol edit dan delete data nantinya ya, untuk menampilkan tombol edit dan delete data nanti. Oke, ini kita sesuaikan ya, TH ini kita copy saja untuk di bagian T-foot-nya. Ini kan bagian T-head ya, ini bagian T-foot. Oke. Oke, nah ini dia. Nah, kalau misalkan kita jalankan, maka oke, bentar dulu. Ini belum selesai ya. Jadi kan di sini baru apa ya? Baru nah data customer-nya nih, data customer nih, baru tampilannya. Kan belum kita sinkronkan ya dengan dashboard admin kita. Ya, belum kita sinkronkan. Nah, bagaimana cara mensinkronkannya? Ya, bagaimana cara mensinkronkannya? Yaitu kita akan bikinkan suite case-nya di sini, ya. Oke, jadi bikinnya seperti apa? Case, kan di sini ada tulisan case ya. Case ini kita kasih dengan nama data underscore customer. Nah, sebenarnya data ini boleh terserah saja bikin. Ya, isian dari case ini terserah saja bikin. Asalkan nanti harus sama dengan ketika kita penggunaan link. Jadi ini nggak harus beda nih. Jadi ini boleh boleh beda. Ya, nggak harus sama dengan yang ada nama filenya. Yang harus sama dengan nama filenya adalah saat diproses include di sini. Ya, jadi di kode ini kita ganti dengan nama include. Ya, include yaitu baru nama dari filenya, yaitu data underscore customer.php. Nih baru sama dengan nama file kita ya, baru dengan sama nama file kita. Kalau ini boleh saja nih diganti ya, mau dibikin apa, tapi saya sarankan disamakan saja biar kita nggak ragu-ragu toh ya, biar kita nggak ragu-ragu. Oke, sekarang karena kita sudah sinkronkan dia dengan dashboard admin, tentu kita akan bikinkan linknya ya, kita akan bikinkan linknya, link pemanggilannya. Nah, bagaimana cara membuat link pemanggilannya? Tentu ketika misalkan kalau kita klik nanti customer,
maka dia akan pergi ke tabel customer kita yang tadi. Ya, tabel customer kita yang tadi. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita coba cari link data customer kita tadi ya, yang customer ini dia ya. Ini dia ya. Nah, di bagian href-nya ini kita ganti. Jadi kita bikin seperti ini. Dashboard underscore admin, yaitu nama file ini ya, titik php ya, dashboard underscore admin titik php, tanda tanya page sama dengan data underscore customer. Nah, ini dia untuk linknya. Jadi, kalau misalkan dia itu kan kita udah bikinkan ya pack-nya itu kan namanya data customer. Maka cara memanggilnya itu adalah dengan cara dashboard underscore admin titik php tanda tanya pack sama dengan data customer. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kita klik nanti ya, kalau sekarang kita coba jalankan. Oke, sekarang kita coba jalankan data customer di sini. Kita klik customer kita. Nah, di bagian bawah sini kalian akan lihat linknya ya. Customer di sini ya. Nah, oke, kita klik customer, maka dia akan pergi ke sini nih. Nah, ini dia tampilan dari tabel customer kita. Nah, hanya saja kan data ini kan pakai data manual ya, belum mengambil data dari database. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan cara pemanggilan data ke database. Nah, untuk pemanggilan data ke database, caranya cukup mudah ya. Caranya cukup mudah, gak terlalu sulit ya. Oke. Sekarang kita akan bikin kita coba masuk lagi ke data customer kita. Di data customer ya. Ini TR ini hapus saja, tinggalkan satu TR saja. Oke. Di atas TR ya, di bawah body, di atas TR di bawah body kita bikin seperti ini. Ini terlalu panjang sini nih. Oke. Kita bikin seperti ini. Buka PHP, di bawahnya tutup PHP. Oke. Include pertama hampir sama kayak koneksi kemarin ya, kayak login kemarin ya. Pertama kita harus panggil dulu koneksi kita. Nah, karena koneksi kita berada di luar folder, maka titik 2 sama dengan slash koneksi titik php. Jadi kita panggil dulu koneksi kita. Selanjutnya kita bikinkan sebuah variabel untuk pemanggilan data kita, yaitu dengan menggunakan mysql underscore query ya. Nah, di sini jadi kalau misalkan kita membaca data ya, read data ya, membaca data, kita menggunakan yang namanya adalah select ya, menggunakan select. Jadi sebelum di sini kita bikin selectnya dulu, tentu kita koneksikan dia terlebih dahulu, string con ya, koma. Nah, select bintang. Jadi kita akan pilih seluruh kolom yang ada di tabel customer tadi. Berarti kita bikin di sini select bintang from tbl underscore customer. Artinya di sini kita pilih seluruh tabel yang ada di kolom yang ada di tabel customer dengan menggunakan variabel sqlc. Oke, sekarang kita bikin. Oke, ini bentar dulu. Di atasnya saya bikin string no sama dengan 1. Ini untuk membuat nomor awalan ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin while, kita bikin perulangan. Karena nanti data kita kan bisa ditampilkan banyak ya. Data kita akan ditampilkan banyak, maka kita harus membuatnya dengan menggunakan while ya. Jadi kalau misalkan data kita ada 1, 2, 3 sampai 10, kalau kita nggak bikin pakai while ya, kita nggak akan buat perulang datanya, maka dia akan muncul satu saja datanya, yaitu data paling atas. Tapi kalau kita nanti bikinnya menggunakan while, di sini data kita akan muncul berulang sebanyak 10 kali ya, 10 data, di mana sesuai dengan berapa banyak data yang ada di database. Lalu while string rc ya, string rc sama dengan, ingat ya, yang variabel-variabel ini kita boleh bikinnya terserah saja ya, ini sesuai dengan keinginan kita saja aja nih ya. String rc mysql karena kita sudah memanggil, tentu kita akan tangkap datanya ya dengan menggunakan mysql fetch array ya, underscore array. Jadi ingat ya, kalau kemarin itu kita udah pernah belajar ya, MySQL query untuk memanggil, MySQL fetch array untuk menangkap datanya. Lalu kemarin juga ada MySQL fetch MySQL numrow itu menghitung jumlah banyak data di database ya. Jadi jangan sampai salah-salah ya. Oke.
Di sini MySQL fetch array, jadi kita akan menangkap data dari mana, yaitu dari string SQLC. Oke, berarti kita tutup kita buka kurung kurawal, ya, kita bikin kurung kurawal. Nah, tutup kurung kurawalnya di mana? Yaitu setelah tutup tr, ya, setelah tutup tr. Buka lagi PHP, tutup kurung kurawal, tutup PHP. Seperti ini. Oke. Oh ya, satu lagi kita tambahkan juga di sini string no plus plus. Nah, itu dia. Oke. Jadi ini untuk buka proses untuk menampilkan datanya, ini untuk tutupnya. Sekarang kita akan bikin tampilannya. Kita akan menampilkan data kita di sini. Oke. Yang pertama, PHP, tutup PHP, string no. Ya, kita akan bikin string no. Nah, string no apaan? Yaitu untuk menampilkan, kita harus pakai echo dulu di sini. Echo string no, karena kita akan bikin dari awal dari nomor dulu ya. Jadi string no ini datang dari mana? Dari sini nih, ya. Jadi nanti datanya akan dimulai dari 1 dulu. Oke. Setelah itu, ini saya pastikan di sini. Oke, string no. Yang pertama data yang ingin kita munculkan apa? Yaitu username ya, username. Maka kita bikinnya seperti apa? String rc, ya, dari nama variabel untuk menangkap datanya. Ya, lalu data apa yang ingin kita tampilkan? Yaitu username. Nah, ini sesuai dengan yang ada di tabel database. Jadi kalau misalkan di database ya, kita bikinnya di sini username, ya, otomatis di sini juga harus kita bikinkan username. Jadi jangan diganti-ganti. Oke, ini kita copy. Kita pastikan lagi setelah username apa yang masih ditampilkan lagi? Nama customer. Maka kita bikin di sini nm_customer, ya, sesuaikan dengan ada di database tadi. Ini 61 lagi, kita tampilkan lagi apa nih? Gender ya. Kita ganti jadi gender. Habis itu apa lagi? Setelah gender email ya. Oke, email. Tampilkan email di sini. Oke. Nah, lanjut setelah email ada handphone. Ya, kita pastikan lagi. Kita ganti jadi handphone tadi di database apa ya? No HP ya. Nah, di database no HP. Coba cek dulu. Ya, no HP ya. Oke, selanjutnya ada negara. Copy, pastikan lagi. Kita ganti jadi negara. Oke. Nah, setelah negara ada actionnya. Nah, action ini isiannya adalah kita bikin tadi dulu. Isinya adalah tombol untuk edit dan delete. Nah, untuk bikin tombolnya ini kita gunakan seperti ini saja. Ahref, ya, ahref seperti ini. Lalu kita kasih kelasnya btn warning aja kali ya. Nah, sebenarnya ini sih desain dari template masing-masing ya. Desain dari template-nya masing-masing. Tutup A lagi, kita ganti di sini jadi nama edit ya, edit. Dari A buka sampai A tutup ini ya, kita copy lagi. Kita pastikan setelahnya kita ganti jadi ini warning ini kita ganti jadi danger. Ya, ini kita bikin jadi delete. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan data kita ya. Kita coba tampilkan aplikasi kita di sini. Nah, di sini yang muncul no data available in table. Artinya di sini datanya belum ada. Nah, kalau kita cek di database kita kan data kita memang belum ada ya, belum ada sama sekali ya data kita ya. Nah, sebagai uji coba kita coba di tabel customer kita ini ya, klik tabel customer kita ini. Lalu di bagian insert, di bagian atasnya ada insert. Ini tujuannya untuk menginputkan manual data dari database. Ya, ini sebagai contoh, saya bikin di sini Khairun. Ya, passwordnya bikin 12345. Ya, nama customernya Khairunas. Oke, gendernya misalkan laki-laki. Ya, emailnya misalkan nas.khairun@gmail.com. Oke, lalu nomor handphonenya 08 082284711459. Oke.
Negara asalnya misalkan saya Indonesia aja deh, Indonesia. Oke, alamatnya saya misalkan bikin sini Jalan Kesambi nomor 202, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Oke, misalkan saya bikin seperti ini saja. Oke, saya klik go. Nah, jadi kalau misalkan kita browse di sini, ya kita browse di sini, data kita sudah ada satu nih di tabel ya. Di tabel untuk tabel customer sudah ada data nih. Data kita satu. Otomatis kalau misalkan kita jalankan di program kita, data yang kita inputkan di database tadi harusnya muncul juga. Ya, harus muncul juga. Oke, coba kita refresh di sini muncul atau enggak datanya. Nah, jadi data saya di sini sudah muncul. Ya, datanya kita sudah muncul di sini. Nah, jadi inilah proses untuk menampilkan data dari database ya dengan menggunakan fungsinya adalah select ya. Jadi artinya select di sini memilih data gitu, memilih data. Jadi kalau misalkan kita ingin menampilkan data untuk memilih data itu biasanya dengan menggunakan fungsi select. Nah, di sini ada tombol edit dan delete di sini nih ya. Oke, ini kita kasih jarak dari edit dan delete-nya ya biar nggak terlalu dempet di sini. Kasih spasi aja. Oke. Nah, ini untuk menampilkan data. Jadi cukup simpel ya untuk menampilkan data ya. Jadi nggak terlalu panjang nih untuk menampilkan data ya. Uh, tujuan utamanya adalah kalau misalkan read-nya itu untuk menampilkan data dari database ya, dari database. Oke, sekarang saya akan uji coba juga proses untuk menginputkan data. Ya, jadi input data ini kita coba bikin input data sederhana dulu ya. Sebagai contoh sini saya coba input data berdasarkan register dari si pengguna akun. Ya, jadi contohnya di sini kan ya, misalkan kita kan kalau misalkan belanja kan kita harus registrasi dulu ya supaya bisa registrasi. Lalu kita nanti klik registrasi, data kita sudah masuk, nanti. Nah, kalau data kita sudah masuk, otomatis nanti data yang kita masukkan tadi kebaca di sini semuanya. Siapa yang daftar tadi? Ya, siapa yang daftar tadi? Oke, caranya seperti apa? Nah, oke, berarti kita masuk ke front end ya untuk inputan data sederhana kita. Ya, ini kalau misalkan kita cuma untuk membaca data aja mungkin simpel ya, masih terlalu simpel. Nah, jadi kita akan uji coba juga dengan input data kita sederhana untuk registrasi di sini. Oke, berarti di bagian front end kita, ya di bagian front end kita, berarti di luar admin ya, di luar admin. Oke, ini kita close, boleh saja kita close ini nggak jadi masalah. Oke, berarti kan ini tampilan di luar apa kita ya, di luar dari back end kita ya, ini tampilan front end kita. Oke, sekarang saya akan cobakan bikin di sini. Ya, kita bikin register di sini ya, di sebelah login ini kita coba bikin register. Oke, ini bagian login ya, ini bagian login yang tadi, Berarti di atasnya saya bikinkan register. Caranya adalah li buka ini sampai li tutup ini kita copy, ya, lalu enter, pastikan, ya, ganti dengan namanya adalah register. Registrasi ya, registrasi ya untuk pendaftaran. FA lognya kita ganti jadi FA user. Nah, ini kita boleh ganti dengan nama nantinya registrasi titik php. Oke, kita simpan. Oke, ini sebenarnya hampir sama ya kayak yang di apa tadi, kayak yang di siapa nama tadi, kayak di admin tadi. Kita ubah juga ya di bagian index.php ini kita ubah juga. Oke, kita coba ubahnya dari sini deh ya, dari section ini ya, section ini di bawah header, di bawah tutup header kita copy sampai dari akhir section kita. Nah, bukan di sini ya, masih panjang ke bawah kayaknya, masih panjang ke bawah sampai dari pembuka awal footer kita kalau nggak salah nih. Kita copy sampai ke bawah ya, dari tadi ingat ya, section di bawah tutup header kita blok
sampai ke bawah, sampai tutup footernya. Oh sorry. Nah, sampai di sini ya, buka footer kita. Ya, jadi dari tadi dari yang bagian section di bawah tutup header sampai tutup section yang ada di atas footer. Kita Ctrl X ya, X, lalu bikin new file baru, kita pastikan. Nah, ini kita simpan dengan nama beranda ya. Pastikan nyimpannya bukan di dalam folder admin lagi ya, bukan folder admin lagi. Kita nampilkannya di luar folder admin, artinya di bagian front end kita. Kita ganti juga namanya adalah beranda.php ya. Kita save. Ini misalkan kita save juga. Jadi kalau misalkan front end kita ya, front end ini kita misalkan kita jalankan, bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita cobakan lagi ya, kayak di admin tadi ya. Di dashboard admin, buka lagi dashboard admin kita. Kita copy paste saja nih ya, kita copy paste saja bagian ini nih. Dari PHP buka sampai PHP tutup, kita copy. Lalu kita pastikan di bagian sini ya, antara header, tutup header dan footer. Paste lagi, simpan lagi. Ini boleh di close saja bagian dashboard adminnya. Saya minimize. Oke. Jadi kalau misalkan ini kita jalankan lagi, ini kan udah memanggil include beranda ya, include beranda. Kalau misalkan kita jalankan lagi di sini, kita refresh lagi, maka kembali ke tampilan semula. Ya, kembali lagi dia ke tampilan semula. Oke, sekarang kita akan bikinkan tampilan untuk registrasi ya. Menunya sudah ada di sini nih, menunya sudah ada. Oke, kita bikinkan tampilan untuk registrasi kita. Oke, silakan buka di template yang sudah di-download sebelumnya ya, template yang sudah saya share di sebelumnya dan sudah kalian download. Silakan buka bagian front end. Nah, di bagian front end itu nanti kalian akan lihat kontak us di sini ya, kontak us. Kalian boleh buka dulu dengan menggunakan edit with notepad ya, edit with notepad, atau mungkin di copy saja boleh juga. Copy, masukkan ke folder project kita ya, ini folder project kita, eShop kita tadi. Ini beranda yang tadi ya, kita pastikan di sini. Lalu kita buka yang ada di sini ya, kita buka di sini dia kontak us. Nah, ini kan bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kita ngambilnya dari mana ya, kita ngambilnya dari mari kita coba cek dulu. Nah, kita kayaknya ngambilnya dari sini deh ya, dari sini deh. Oke, bentar. Ini kontak us ini jangan seperti ini deh. Kita Ctrl A dulu deh. Ctrl A. Kita copy. Lalu bikin new file baru lagi. Kita pastikan. Kontak us-nya boleh kita close. Dan di sini juga boleh kita delete saja ya. Kita delete saja, delete file. Karena kita sudah punya data di sini, file ya. Oke, jadi caranya adalah dari tutup header ya, di tutup header kita. Coba cari tutup header di bagian ini. Nah, ini bagian ini. Sampai ke atas kita hapus saja. Nah, karena kita nanti akan menggunakan yang ada di indeks ya, yang ada di indeks. Nah, kita akan menggunakan yang di sini. Nah, jadi nggak perlu lagi yang ini ya. Oke, jadi footernya juga seperti itu, dihapus juga. Kita nggak butuh. Oke, di sini kira-kira coba, bentar, saya coba cek di sini. Ada beda nggak kira-kira ya? Di sini jQuery, Bootstrap, di sini menggunakan map nggak usah. Di sini kontak, scroll map, JS. Oke, saya nggak ada beda ya. Oh, ini ada kontak JS di sini, kontak JS. Oke, ada kontak JS di sini. Saya rasa nggak usah deh kali ya, atau nggak, udah ya, udah nggak apa-apa, pakai aja ya kontak JS yang ada di sini ya, yang ada di new file yang baru kita bikin. Kontak JS di sini kita copy, kita pastikan di sini di indeks kita, lalu tambahkan aset di bagian depannya. Copy, kita pastikan, simpan. Jadi kita menambahkan kontak JS nih, kontak JS ke dalam indeks ya. Sebelumnya kan adanya di new file ini nih, karena nanti yang bagian footernya nggak bakal kita gunakan, maka kita pindahkan saja ke sini dulu. Oke, dari tutup footernya, mana tutup footer tadi ya? Oke, ini tutup footer kita.
sampai ke bawah, hapus saja. Oh, sorry. Oke, sampai ke bawah, hapus. Jadi tinggal isian kontennya saja. Oke, ini isian dari kontennya. Oke, sekarang kita akan coba simpan. Simpan, pastikan nyimpannya dengan nama registrasi titik.php ya. Pastikan nyimpannya di bagian front end kita ya. Pastikan nyimpan di bagian front end, artinya di luar dari folder admin ini ya, registrasi titik.php di kita save. Nah, sekarang di bagian index ya, di bagian index. Nah, di sini bagian index kita di sini. Gimana dia tadi? Nah, kita ganti nih. Kan tadi ini data customer kan masih pakai yang lama ya, masih menggunakan yang di admin tadi. Kita nggak perlu di sini. Jadi kita ganti jadi sini registrasi ya, registrasi. Ini juga registrasi. Registrasi titik PHP. Nah, lanjut di bagian linknya ya, kita cari bagian linknya juga. Mana link yang tadi? Nah, link di sekitar tadi di sini ya, registrasi ya, kan kita udah bikin registrasi PHP. Berarti kita ganti jadi namanya index. Ya, kenapa index? Karena kan kita beradanya di file index. Kalau tadi kan dashboard admin ya, karena tadi dia berada dashboard admin ya. Berarti kita ganti di sini index.php dan datanya page sama dengan apa nama filenya? Registrasi. Simpan. Nah, sekarang boleh kita jalankan. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita refresh dulu di sini. Oke, saya klik registrasi di sini. Maka dia akan muncul ke form registrasi kita. Nah, ini tampilan dari registrasi yang belum kita edit ya. Nah, sekarang kita akan edit dia di sini. Ya, kita akan ubah dianya. Oke, sekarang kita atur dulu registrasi kita. Oke, di registrasi ini. Oke, di sini ada beberapa ya. Oke, ini bagian ini kita hapus ya, kontak as ini kita hapus nih. Nah, dari dibuka sampai ditutup yang ada di sini kita hapus. Ya. Oke, Oke, seperti ini saja. Lalu di sini ini kan bagian menu yang tadi ya. Nah, ini kita hapus juga nih. Ini dari sini sampai tutup ini kita hapus. Ya, ada bagian kalau misalkan kalian temu nih call SM4 ini sampai ke sininya hapus. Ya, sampai tutupnya nih. Ya, hapus. Oke, hapus. Maka tinggal saja bagian ini. Bagian untuk inputannya yang ada di sini nih. Oke, kita coba cek. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini kan baru setengah ya, bisa dibilang ini setengah. Kita perlebar. Ya, kita perlebar. Kita ganti ini call SM8 ini ganti jadi 12 karena di pengaturannya di template-nya ini kalau misalkan lebar itu lebar semuanya itu 12. Jadi kalau misalkan kita jalankan bentuknya seperti ini. Oke. Nah, jadi lebar seperti ini ya. Sekarang kita setting. Oke, pertama kita ganti di sini namanya adalah create your account. Oke, simpan. Nah, di sini kita bikinkan lagi form ID man, ini nggak perlu ya. Kelasnya terserah, boleh juga. Name-nya di sini boleh. Metodenya kita ganti jadi post. Post yang gedean ya. Post yang gede. Oke, yang pertama yang kita bikin tadi awalnya apa duluan ya? Kita tadi bikin tadi bagian atasnya dulu tadi username nah, username dan password ya. Oke, kita coba bikin seperti ini dulu. Ini kita copy. Lalu kita pastikan di atas ini. Oke, yang bagian atas ini kita ganti jadi 12 dulu. Ya. Nah, di sini kita kasih label. Di sini kita bikin nama customer. Tutup labelnya. Oke. Nah, inputnya tipenya text, name-nya kita sesuaikan dengan yang ada di database, yaitu nm_customer. Kelasnya tetap from control, dia required
ya dia harus diisi, placeholdernya kita ganti input your name. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan kita jalankan, maka hasilnya seperti ini bentuknya. Oke, di sini ya, nama customer. Oke, selanjutnya, nah kita sesuaikan lagi. Ya, ini nama customer. Ya, kita copy saja nih. Ya, di bagian sini kita bikin di sini berarti username. Username di sini kita pakai tipenya text. Dia pakai name-nya apa? Disesuaikan dengan database, namanya adalah username. Kelasnya from control, required juga harus diisi. Bikin di sini input your username. Titik 2 deh. Dikasih titik 2 juga. Oke, setelah username, tadi apa lagi? Password ya. Password. Oke, setelah password ini berarti tipenya adalah password ya. Di sini berarti password. Nah, sesuaikan dengan database. Di sini berarti kita bikinnya input your password saja. Input your password. Oke. Kalau kita kerjakan lagi, bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Jika misalkan, nah masukin bentuk password. Ini benar. Oke, benar. Nah, sekarang berarti setelah username apa lagi di sini nih? Oh, gender. Ya, gender. Nah, untuk gender kita coba pakai di sini. Oke, kita kopikan lagi bagian atas ini ya. Kita kopikan lagi bagian atas ini, copy lagi, paste lagi. Ya, password ini kita ganti jadi jenis kelamin. Ya, kita pakai inputnya, input tipenya adalah radio. Ya, name-nya berarti di sini gender. Gak usah pakai class control deh, ya, gak usah pakai placeholder juga. Ini kita kosongkan apa seperti ini saja. Name-nya gender. Value-nya kita bikin di sini adalah laki-laki dan di luarnya kita bikin laki-laki. Nah, selanjutnya copy lagi di sini. Kita enter, paste lagi input tipe radio, name gender, value-nya adalah perempuan. Nah, di sini juga perempuan. Oke, kayaknya kita kasih jarak di sini pakai dan NBSP. Copy, paste. Oke, kita coba jalankan bentuknya seperti apa. Oh, sorry, kok di sini ya? Oke, di sini coba kita refresh. Oke, ini jenis kelamin, kita bisa pilih laki-laki atau perempuan ya. Oke, di sini. Ini kayaknya harus kita enter ke bawah deh. Ya, kita enter di bawah di sini. Kita pakainya P saja. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, lanjut. Setelah tadi ada jenis kelamin, berarti yang selanjutnya dia pakai email ya, kalau salah email ya. Email ini kita ganti jadi 6 aja deh. 6. Berarti di sini kita tambahkan labelnya lagi. Copy. Paste di bawahnya. Di sini email customer. Oke, di sini tipenya berarti email. Name-nya di sini berarti email. Ya, class control, required, placeholder-nya input your email. Selanjutnya kita tambahkan lagi, copy lagi nih, copy lagi, kita pastikan lagi. Ya, setelah email tadi ada nomor handphone. Nomor handphone. Customer hilang saja. Tipenya di sini adalah teks saja ya, teks saja. Name-nya di sini adalah nggak usah teks dan number ya, dia harusnya number kan ya, number. Name-nya berarti di sini no HP, sesuaikan dengan database. Berarti di sini input your handphone number. Handphone number. Oke. Nah,
Nah, setelah handphone number itu kan harusnya negara lagi ya. Negara. Ini kita copy lagi. Oke. Nah, berarti di sini negara asal. Untuk negara asal kita pakainya select. Kita ganti jadi select ya. Select di sini, select nggak pakai tipe. Langsung saja name-nya ganti jadi negara ya, kelas kontrol tetap, required sama ini hapus saja. Ya, lalu kita bikin tutup selectnya. Ya, tutup selectnya di sini. Lalu biasa ya di dalam select ada yang namanya option. Oke, di dalam option baru kita bikinkan isiannya. Optionnya contohnya di sini select ya, select your country. Copy lagi, paste di sini. Optionnya pertama kita kasih value, berarti contohnya Indonesia. Oke, berarti ini kita ganti jadi Indonesia. Oke, apalagi setelah Indonesia, misalkan kita ganti di sini jadi Malaysia. Setelah itu misalkan Singapura. Setelah itu Thailand. Ini juga Thailand. Lalu misalkan Vietnam. Ini juga Vietnam. Lalu misalkan di sini Kamboja juga. Apalagi? Setelah itu, setelah Kamboja mungkin Filipina. Contohnya Brunei. Kira-kira sampai di sini aja ya, Brunei. Oke. Nah, sekarang berarti negara asal sudah, berarti tinggal alamat lagi nih. Alamat. Dia pakai text area ya untuk alamat ya. Oke, kita copy saja ini. Copy. Kita pastikan lagi. Jadi kita bikin lagi di sini. Berarti alamat customer. Oke, jadi pakai text area. Name-nya berarti di sini alamat. Ini gak usah pakai ID mistake, ini gak usah deh. Ya, required class from control, row-nya 8 boleh, placeholder-nya di sini input your address. Oke, seperti ini aja. Oke. Jadi lalu di sini juga untuk tombolnya ya, tombol registernya ya, tipenya submit, name-nya submit boleh. Kelasnya button primary, pull right, pull left aja deh. Pull left. Value-nya adalah registrasi. Oke, kita coba jalankan. Maka bentuknya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, jadi ada nama customer kita, username, password, jenis kelaminnya, lalu emailnya ya. Di sini kita bisa milih negara. Ini handphone ya, handphone ya. Ini select your country, kita bisa pilih negara kita mana saja. Lalu importkan di sini untuk alamatnya. Oke, lalu nanti kita registrasi ya. Kita registrasi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba registrasi. Ya, kita coba registrasi ya. Oke. Nah, di sini kita sudah bikinkan untuk name-nya sudah. Ya, untuk bagian name-nya sudah, ini formnya sudah kita bikinkan metode postnya. Tinggal kita bikin coding PHP-nya lagi untuk memproses dari inputan kita. Ya, bagaimana caranya? Ya, oke. Kalau kemarin, jadi kalau kemarin itu untuk
login sendiri kan, ini masih di bawah juga ya. Nah, untuk di insert kita juga bikin di bawah sini juga. Buka PHP, tutup PHP ya. Kita bikin di sini if string underscore server. Nah, kemarin kita login juga pakai server ini juga ya. Request underscore method sama dengan post. Oke, server request method post. Oke, pertama kita include dulu koneksi kita. Apakah kita pakai titik-titik sama dengan sini? Enggak ya, karena kita satu file dengan koneksi. Ya, ingat dia satu file dengan koneksi, satu folder gitu dengan koneksi. Jadi dia nggak harus pergi keluar folder atau dia nggak ada di dalam folder. Jadi langsung saja bikin koneksi titik PHP. Oke, lanjut. String query mysql underscore query. Nah, artinya kalau di sini kan masih menggunakan pemanggilannya ya, masih pemanggilan. Di sini kita bikin string con, koma. Di pemanggilannya kita menggunakan insert. Nah, karena kita akan menginputkan data ya. Karena kita akan menginputkan data, maka kita menggunakan yang namanya insert. Beda tadi ya, kalau misalkan kita ingin menampilkan data, memilih data, kita menggunakan yang namanya select. Tapi kalau ketika kita ingin menginputkan data, maka kita menggunakan fungsinya namanya adalah insert. Maka insert into, lalu apa nama tabel kita? Nama tabel kita adalah customer, tbl customer, di mana di tabel customer ini isinya apa saja tadi? Yaitu pertama tadi ada username, lalu ada password, lalu ada nm underscore customer, lalu apa lagi tadi ada tuh? Ada gender. Nah, ini apa-apa saja yang ingin kita inputkan tadi ya. Kalau misalkan ID customer kan kita auto increment ya, jadi nggak perlu diinputkan ya. Nah, jadi kita di sini kita bikin apa-apa saja yang ingin kita inputkan. Tadi ada username, password, nm customer, gender, lalu tadi ada email, ada nomor handphone ya, no HP, lalu ada negara, lalu ada alamat. Jadi ini akan kita inputkan. Nah, jadi isiannya apa? Ya, berarti kita bikin values ya. Jadi isiannya adalah string kutip 1-2 kali seperti ini, string underscore post. Nah, seperti itu. Kita bikinkan di sini username. Nah, jadi kalau ini sesuai dengan ini database ya, ini sesuai dengan database, ini sesuai dengan yang ada di inputan kita. Nah, ini sesuai dengan ini nih. Ya, ini dia ya. Ini sesuai dengan yang ini. Nah, jadi jangan sampai salah. Dan ini juga jangan sampai kebalik nih. Ya kan kita urutannya tadi username, password, baru nomor customer ya. Walaupun di atas kan kita nggak urutan, kita ngomong inputnya. Tapi ketika kita mau input yang ke sini, kita coba urutin aja. Oke, berarti di sini harus kita samakan juga nih. Misalkan di sini awalnya ada username, berarti di sini juga harus username duluan, gitu ya. Nah, ini ngambilnya dari name yang ada di bagian inputan kita. Oke, koma. Ini kita copy saja ya. Copy, lalu kita paste username, habis itu apa lagi? Password ya. Nah, password, lalu paste lagi. Kita bikin apa lagi nih? Sini nih, nm customer ya. Customer. Lalu setelah koma ya, paste lagi. Apa lagi ini? Gender. Oke, setelah gender, email. Oke, setelah email, apa lagi nih? Nomor handphone. No HP. Setelah nomor handphone berarti negara ya. Nah, negara. Jangan sampai salah ya. Oke, setelah negara baru alamat. Nah, jadi untuk alamat nih nggak usah pakai koma lagi di sini, karena dia udah nggak ada lagi. Jadi koma ini untuk pembatas ya. Oke. Oke, kalau sudah maka kita tutup titik koma kita. Nah, sekarang kita bikin seperti ini. Echo script language
Script language kita pakai JavaScript sini. JavaScript. Oke. Kita tutup dulu descript kita. Oke. Nah, jadi kita bikin confirm. Data berhasil disimpan. Jadi kalau misalkan dia berhasil data disimpan akan muncul pemberitahuan. Dan nanti kalau misalkan datanya berhasil disimpan, ya, dia akan pergi ke login harusnya ya. Tapi karena kita belum bikin tampilan untuk loginnya, maka kita munculkan lagi aja ke indeks ya, ke index.php. Karena login belum kita bikin nih, tampilan login belum kita bikin. Harusnya mah ketika kita sudah registrasi, ya, harusnya kan pergi ke tampilan halaman login ya, untuk kita bisa login. Nah, karena kita belum bikin tampilan halaman loginnya, maka kita bikinkan ke indeks aja dulu ya. Jadi kita kembali lagi ke tampilan awal gitu ya. Oke, kita simpan di sini. Oke, sekarang kita akan coba testing, bisa nggak data kita masuk ke database melalui registrasi ini ya. Oke, kita coba refresh. Di sini data kita baru ada satu ya. Baru ada satu di sini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, ini bentar. Online 72. Oke, online 72 di registrasi ya. Registrasi online 72. Oh, berarti di sini nih. Titik koma tinggal. Ya. Jadi jangan sampai salah nih. Ini sering terjadi seperti ini nih. Oke. Jangan lagi. Oke, sekarang saya akan coba inputkan ya. Ini kalau registrasi gimana nih? Oh, harus masukin ya. Nama customer biasanya namanya Ilham Wahyuda. Misalkan Ilham 123. Passwordnya 12345. Dia laki-laki. Ya. Emailnya adalah ilham@gmail.com. Handphonenya misalkan 08 34 56 78 910 12 1 2 3 4 5 6 pas. Oke. Negaranya dia dari Malaysia. Alamatnya itu Jalan Kuala Lumpur. Nomor 01 Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, kita klik registrasi. Oke, coba registrasi. Aku nggak nyambung ya. Oke, coba kita cek lagi di sini ya. Oke, coba kita cek di sini. Nggak ada ya. Oh, kayaknya salah di codingan ini. Oke, kita coba cek di sini dulu ada inputan kita ya. Input kita tipenya submit, benar. Name-nya kita juga pakai submit, benar. Kelasnya button primary, polef, benar. Value-nya adalah registrasi, benar. Kayaknya disalah di sini di formnya nih. Form ini nggak usah pakai ini ya. Langsung aja deh formnya nih. Formnya pakai metode post, sudah selesai. Ini aja ya. Oke, kita coba lagi di sini. Kayaknya masalahnya karena di sana tuh. Kita refresh lagi. Bikin lagi Ilham Wahyuda. Username-nya tadi Ilham 123. Passwordnya 12345. Jenis kelamin laki-laki. Emailnya tadi ilham@gmail.com. Handphonenya tadi ini aja deh, 0856 ini ya. Negaranya Malaysia. Jalan Merdeka. Nomor 201 Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, coba kita klik registrasi lagi di sini. Kok gak mau ya? Oke, sebentar. Form di sini sudah benar. Dan di sini juga tutup puas titik formnya. Oke, div class from group all MD. Oke, tipe-nya submit, name submit, benar. Kelas button primary, full left. Ini coba saya hapus bagian full left ini.
Karena dia tidak bisa digunakan tombolnya ya. Kenapa dia tidak bisa digunakan tombolnya, tombol buttonnya? Metodenya di sini juga benar, post ya. Oke. Name-nya sudah clear semua ini. Saya rasa tidak ada ketinggal ini. Oke, kita cobakan lagi deh. Cobakan lagi. Ini masih tetap nggak bisa ya. Coba refresh dulu. Kita cobakan lagi. Ini kalau misalkan klik, memang disuruhnya sih. Ilham Wahyuda. Lalu Ilham 123. Passwordnya 12345. Laki-laki. Emailnya Ilham. Nomor handphonenya tadi ini. Negaranya Malaysia. Jalan Merdeka. Udah, SIM registrasi. Coba saya kosongkan ini. Registrasi. Diminta sama dianya. Oke, ini aja. Kok nggak mau ya? Oke. Kayaknya masalah di sini ya kali ya. Saya coba hapus bagian ini dulu, status alert suksesnya ini. Saya coba hapus deh. Oke, kita cobakan lagi. Kita refresh dulu. Hamayuda Ilham 12345. Laki-laki. Ham di Malaysia. Jalan Merdeka. Nomor 201 Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, kita coba registrasi di sini. Masih juga nggak bisa. Saya nggak tahu nih masalahnya di mana nih. Kenapa dia nggak bisa registrasi ini? Tombolnya nggak kena dia. Oke, coba masuk ke codingan deh. Kayaknya memang harus beberapa kita harus hapus nih ya. Kontak form. Ini bagian ini kita hapus. Kayaknya masalah di HTML-nya nih. Ini kita hapus. Kontak formnya kita hapus di sini. Oke. Kita hapus juga bagian tutup div-nya 1. Lalu di bagian div kelas BG-nya ini juga kita hapus. Kita hapus juga salah satu. Apalagi contohnya div ID kontak ini, kontak pack kita hapus saja. Oke. Kira selesai 1 2 3 1 2 3. Oke, nggak ada. Oke, kita coba refresh lagi di sini. Ini bisa jadi pengaruh dari HTML-nya itu sendiri gitu ya. Pengaruh dari HTML-nya. Kita cobakan lagi. Oke, kita coba registrasi. Nah, benar kan? Gara-gara HTML-nya. Data berhasil disimpan, oke. Dia kembali lagi ke halaman indeks awal. Kita coba cek di sini data kita masuk atau enggak ya. Oke, data kita masuk di sini ya. Data kita masuk ke database. Kita coba cek di aplikasi kita yang di sistem backend. Masuk nggak dianya? Oke, jadi di sini masuk ya. Masuk data kita di sini. Maka sampai di sini proses untuk inputan data kita sederhana sudah clear ya. Oke, jadi ini silakan kalian cobakan ya, silakan dicobakan ini
proses seperti ini ya. Jadi nanti silakan cobakan tampilkan datanya, lalu coba bikin inputan data sederhana. Oke. Karena kita sudah belajar bagaimana memproses data, menginputkan data secara sederhana, maka minggu depan kita akan coba bikin inputan data, tapi ditingkatkan lagi ya peningkatannya, yaitu dengan cara menambahkan data sekaligus juga mengupload gambar ya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke sini ke bagian menu produk ya. Jadi nanti di data produk itu nanti juga ada gambarnya. Ya, jadi ketika kita input, lalu kita input data barang, lalu nanti ada juga gambarnya nanti. Jadi seperti itu nanti. Oke. Ya, jadi masalah tadi kayaknya sih datanya dari HTML-nya ya, makanya jadi agak susah kitanya. Ini terlalu panjang nih, kita ganti jadi 5 aja deh ya, bagian row yang ada di text area tadi. Oke, sampai di sini saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silakan ini cobakan dan juga dijadikan tugas. Jadi awalnya silakan buat di tampilan dashboardnya dulu ya, atur dulu konfigurasi dulu di bagian dashboardnya ya, mana bagian yang admin dashboardnya dan mana yang bagian berandanya, lalu yang dipisahkan ya, mana bagian menunya sama bagian kontennya. Nah, selanjutnya coba bikin proses untuk menampilkan data. Nah, sekarang kalau sudah misalkan datanya sudah bisa tampil, silakan di bagian front end buatlah sebuah form untuk registrasi si customer, di mana nanti si customer ini menginputkan datanya dan masuk ke database, dan juga dari database itu kebacalah datanya di bagian backend kita, sistem backend kita. Oke. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.